Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Elektronika ini adalah salah satu ciri-ciri kerusakan dari kop anoda playback atau istilah lainnya karet jari playback. Bisa dilihat ini karetnya sudah retak, pecah. Nah, jika seperti ini dipaksa dihidupkan pasti akan keluar bunyi pletak-pletek atau berbunyi mendesis. Nah, ini sudah terlalu parah. Nah, jadi untuk teman-teman pemula khususnya saat mendapati kasus kerusakan berbunyi seperti ini, itu jangan hanya mengganti kop anoda playbacknya atau karet dari playbacknya, karena jika diganti tanpa memperhatikan hal yang lain itu pasti akan kembali terulang berbunyi. Nah, seperti ini ya. Ini jika diukur dari tempat peletakan kopnya, ini berjalan di posisi 100 kilo, yang artinya jika dipasang kop anodanya walaupun telah diganti yang bagus pasti akan berbunyi kembali dan menembak di sini. Nah, jadi ini harus betul-betul dibersihkan sampai ini tidak ada terukur resistansi lagi yang menghantarkan arus listrik seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena ini tegangan tinggi. Nah, ini karetnya juga diukur pasti akan jalan menunjukkan nilai resistansi atau nilai hambatan tertentu, yang mana jika karetnya masih bagus itu jika diukur tidak akan berjalan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi ketika mengganti karet ini bukan sekedar mengganti tapi juga membersihkan ini tabungnya, anoda tabungnya. Nah, jadi ini cara saya membersihkan seperti ini ya, dikerik terlebih dahulu, karena biasanya jika kerusakan karetnya sudah terlalu parah, besinya berkarat, itu biasanya di dalam pasti banyak karatnya juga ya. Nah, ini banyak karat di dalam, jadi dikerik-kerik, dibersihkan, kemudian agak ditiup-tiup ya, ditiup biar kotornya keluar. Ini banyak sekali. Nah, jika diukur masih jalan ya. Nah, ini posisi 100 kilo diukur masih jalan. Untuk teman-teman bisa juga mengukur menggunakan multitester digital. Jika ada nilai hambatannya pasti itu dipastikan berarti belum bersih. Jadi harus dibersihkan sampai tidak ada nilai resistansinya yang terukur. Jadi ini tidak bisa dianggap sepele ya, walaupun hanya mengganti karet dari anoda playback, tetapi untuk kebersihan dari kop tabungnya, ini anoda tabung, itu juga harus diperhatikan. Ini yang paling sering dilupakan oleh para pemula. Nah, ini kabelnya saya potong karena ini juga kabelnya rusak berjalan. Nah, pengaruh dari karetnya sudah rusak. Nah, bisa dilihat jika diukur ada nilai resistansinya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ini bisa tanpa dipotong tapi harus dibersihkan, tapi karena ini kabelnya masih panjang jadi saya putuskan untuk memotong saja langsung. Nah, ini jalannya. Nah, jika tidak dipotong atau tidak dibersihkan, karetnya diganti ya pasti akan berbunyi kembali seperti itu. Nah, ini sisa potongannya kabelnya sudah tidak berjalan. Jika diukur maka ini sudah bisa dipasang dari karet anodanya. Nah, sudah tidak jalan ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk diketahui, bukan hanya sekedar mengganti dari karet kop playbacknya, tapi juga memperhatikan komponen lain seperti kebersihan dari tabungnya, kemudian kabel dari playbacknya. Jadi seperti itu ya.
Nah, ini dari tabungnya sudah tidak jalan lagi jika diukur nilai resistansinya, berarti ini sudah aman ya. Tinggal mengganti karetnya. Kemudian lagi yang harus diperhatikan ini ya, ini yang mungkin tidak diketahui oleh para pemula, ini tutup dari TV-nya juga bisa mengganggu. Nah, seperti ini jika diukur jalan. Nah, ini jika dipasang itu bisa menyebabkan juga berbunyi ya, playbacknya berbunyi menyesis dikarenakan ini ada nilai resistansinya. Nah, jadi ini juga harus dibersihkan tutupnya, tepatnya tutup di atas dari kop playbacknya. Nah, ini harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan maka ini bisa akan terulang kembali berbunyi menyesis, jadi seperti itu ya.